Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septia Wulandari dengan NIM F1C121010 berasal dari kelas R002 Prodi Kimia akan menjelaskan bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Baik, pertama-tama, Islam sebagai ajaran global yang memiliki ajaran universal merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari globalisasi. Menyikapi problema globalisasi, maka prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal bisa dijadikan dasar berpijak bagi umat Islam. Disinilah pemahaman yang tepat terhadap nas menjadi syarat yang harus dipenuhi. Islam pada prinsipnya satu secara akidah, tetapi pada bidang-bidang yang lainnya boleh jadi berbeda atau malah bertentangan. Namun demikian, semua itu secara keseluruhan tetap berada dalam naungan Islam. Bagi umat Islam, menghadapi arus globalisasi ini merupakan tantangan, sekaligus sebagai peluang untuk dapat dengan cerdas, syah dan terampil memanfaatkan untuk jihad atau berjuang sungguh-sungguh menyampaikan aspek-aspek ajaran Islam sebagai rahmat lil alamin, memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam. Dalam menghadapi tantangan arus globalisasi, umat Islam perlu giat memperkokoh benteng dengan memperkuat pondasi akidah, syariah ibadah, amaliyah, dan akhlakul karimah. Dengan pondasi ajaran Islam ini, insya Allah akan mampu menjadi filter dan punya daya tangkal terhadap arus negatif globalisasi atau arus popularitas zaman. Dengan memahami dan menghayati serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar, akan mahir mengendalikan diri dan menyeleksi pengaruh arus globalisasi, sehingga dapat selamat dan justru dapat memanfaatkannya sebagai sarana dakwah dan pengembangan Islam di dunia yang lebih luas. Dalam menyikapi globalisasi ekonomi yang merupakan bagian dari realita ini, Islam sebagai sebuah ajaran moralitas memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi eksploitasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Islam menghendaki persamaan atas prinsip harta tidak hanya beredar di kelompok-kelompok tertentu saja. Perilaku ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan semua pihak. Prinsip utama dari ekonomi Islam di era global adalah yang pertama tauhid, di mana tauhid merupakan keesaan dan kedaulatan Allah. Konsep ini menuntut adanya kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan tanpa syarat. Dalam konsep ini, eksistensi manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah yang akan berimplikasi pada aktivitas ekonomi, yaitu tidak ada diskriminasi. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan merupakan hal penting karena keadilan menjadi suatu titik tolak dalam membangun kesejahteraan hidup. Dari sini akan muncul kedinamisan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab dalam prinsip ekonomi Islam, setiap pelaku ekonomi harus bertanggung jawab baik dari sisi ekses maupun aktivitasnya kepada diri sendiri dan masyarakat ataupun bangsa. Demikian juga tidak dibolehkan terjadi kerusakan ekologis sebagai akibat manfaat teknologi yang berlebihan. Selanjutnya, dalam rangka untuk menguatkan umat menghadapi arus global, maka perlu dipahami dan dihayati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitabullah Al-Quran, sebagai pedoman hidup manusia ini antara lain, yang pertama, umat Islam harus memperkuat iman dan juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Sehingga ilmu dan teknologi yang tumbuh dan berkembang dilandasi oleh iman yang kokoh akan barokah dan bermanfaat bagi kehidupan peradaban manusia. Yang kedua, umat dapat mengamalkan konsep hidup manusia dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, yaitu
A. Mempunyai orientasi hidup yang jelas, bahagia di akhirat dengan mengupayakan berbuat baik dan bahagia sejahtera di dunianya. B. Berbuat kebaikan pada sesama manusia dengan amal solehnya. C. Tidak membuat kerusakan di bumi. Ketiga, memperkokoh rumah tangga sakinah dengan landasan cinta kasih sayang, membangun masyarakat yang marhamah, qoriatan thayyibah atau tentram damai, berlandaskan ta'awun atau gotong royong. Kesemuanya itu saling menjaga agar jangan sampai dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya terperosok dalam neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Umat Islam akan tegar, berani menghadapi arus globalisasi, dan bahkan dapat tampil dengan mahir, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana dan prasarana perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya, peranan dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Peradaban yang dimaksud di sini adalah segala hal yang mencakup kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Mujamil Komar menulis, Indonesia belum memiliki pengalaman sebagai pusat peradaban Islam. Selama ini, umat Islam Indonesia menjadi konsumen terhadap pemikiran-pemikiran Islam, produk para pemikir Islam dari Mesir, Iran, India, Pakistan, dan Barat. Peradaban Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, memang masih menjadi bahasan khusus dalam kajian sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam di kawasan tersebut bahkan terpisah dari sejarah peradaban Islam pada umumnya yang masih terpusat di Timur Tengah. Hal ini bisa dimaklumi karena peradaban Islam Asia Tenggara baru muncul belakangan dibandingkan Islam di kawasan lainnya. Namun, bukan tidak mungkin di masa depan Indonesia menjadi pusat peradaban. Islam Indonesia mempunyai potensi untuk mencapainya. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan negara-negara muslim lain sebagai potensi pusat peradaban, yaitu memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki wilayah paling luas dan paling subur, memiliki budaya tradisional yang paling kaya, letak geografis yang jauh dari pusat konflik, sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia serta pertama di dunia Islam. Namun, Indonesia masih memiliki handicap atau kekurangan seperti kualitas pendidikan yang rendah, perekonomian yang tidak sesuai harapan, lemahnya penegakan hukum karena interferensi politik, mafia hukum, makelar kasus, diskriminatif, sikap pragmatisme masyarakat, dan kurangnya etos kerja, serta kuatnya feodalisme sebagai warisan masa lalu. Kekurangan atau rintangan tersebut perlu penanganan tidak hanya dari masyarakat, tapi juga pemerintahnya. Namun, di antara keunggulan dan kelemahan tersebut, ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan, yaitu pluralisme agama, proses santrinisasi, dan moderatisme paham keagamaan. Dari uraian yang telah saya jelaskan tadi, tampak sekali bahwa kultur Indonesia menekankan perdamaian, moderat, dan juga toleran. 3 aspek ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk berkontribusi pada peradaban dunia, di mana kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Kita butuh Islam yang mengasihi, bukan Islam yang membenci. Kita butuh Islam yang mengapresiasi, bukan Islam yang mendiskriminasi. Kita butuh Islam yang pluralis, bukan Islam yang rasis. Ajaran damai ala Islam wa tasyiyah
yang dianut di Indonesia pada akhirnya turut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebagaimana diketahui oleh halayak umum, dunia kini sedang menghadapi ancaman dari paham radikalisme, intoleran, rasisme, sampai terorisme. Di berbagai belahan dunia, paham-paham tersebut menimbulkan konflik yang tak jarang berujung terpecah. Kejadian ini juga menimpa negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Dalam kasus ini, Indonesia tampil di depan sebagai mediator atau penengah antara dua kubu yang berselisih. Sejak dulu, Indonesia sering menjadi juru pendamai. Misalnya, pada periode tahun 2005 hingga 2009, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah bekerjasama dengan organisasi-organisasi Islam dan figur-figur terkemuka Islam Indonesia untuk turut aktif dalam berbagai konferensi antar agama dan antar peradaban yang diselenggarakan di Indonesia dan kawasan Asia, Pasifik, dan Eropa. Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi mediator antara pemimpin Hamas dan pemimpin Islam Thailand untuk menyelesaikan konfliknya. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang berbunyi turut serta dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia. Selanjutnya, sejak runtuhnya era Orde Baru, dunia internasional mengenal Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia dan menganut sistem demokrasi, Indonesia menjadi satu-satunya negara mayoritas penduduk Muslim yang berhasil menerapkan sistem tersebut. Buktinya, Indonesia mampu menjalankan pemilu secara damai sampai saat ini. Padahal, berbagai penelitian dan survei menyimpulkan ada defisit demokrasi di dunia Islam. Atas kondisi tersebut, bahkan kalangan di dunia barat dan dunia Muslim memberikan apresiasi dan berharap Indonesia dapat memainkan peran lebih besar di tingkat nasional. Di antara peran yang mereka harapkan adalah menyebarkan Islam moderat atau Watasyiyah dan memberdayakan demokrasi di dunia Muslim. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.